sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali fi hadal kitab ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayubahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim Nurul Anam, para ibu hajjah, para ibu ustadzah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian di rutin kita dengan membawa nikmat iman Islam, membawa nikmat kesehatan. Mudah-mudahan datangnya kita di sini dapat ridho Allah dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang sunnah-sunnah hayat dalam sholat. Pembahasan kita terakhir kemarin sunnah hayat tertib atau berurutan saat meletakkan anggota badan kita ketika turun sujud. Dari i'tidal, posisi berdiri, kemudian kita turun sujud, maka disunnahkan saat meletakkan anggota badan kita ini dengan urut. Urutannya bagaimana? Pertama apa dulu, Bu? Pertama dengkul dulu, kemudian setelah itu tangan, setelah itu jidat dan hidung barengan. Ibu mau hidung duluan? Boleh, kalau hidungnya mancung mau boleh hidung duluan, hidung baru jidat. Tapi jidat dengan hidung ini bareng. Ini urutan yang memang disunnahkan menurut madhab imam kita Imam Syafi'i. Madhab Imam Malik ini tidak seperti ini urutannya. Urutannya saat kita turun sujud, maka yang baik itu sunnahnya urutannya tangan dulu. Setelah tangan baru dengkul, setelah dengkul baru jidat dengan hidung ini bersamaan. Nah ini cara-cara sunnah yang diajarkan bagaimana supaya ruku kita ini mendapat pahala sunnah. Nah kemudian yang akan kita bahas di sini tentang sunnah hayat yang berikutnya. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'aul julusi
ba'da sajdataini. Betul Bu? Iya. Wa jalsatul istirahati wan nadharu ila maudhi'is sujudi wal khusyu'u wa tadabburul qira'ati wa tatwilur raka'atil ula ilal akhir. Berikut sunnah hayat yang ada dalam salat adalah doa duduk di antara dua sujud. Doa duduk di antara dua sujud yang kita sudah hafal dan tahu dari guru-guru kita dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini hukumnya sunnah. Sunnahnya namanya sunnah hayat. Andai kita tidak baca dalam sholat, sholatnya tetap sah. Namun dianjurkan kita baca itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada orang misalnya baru masuk Islam, belum hafal bacaan sholat ini, maka tetap boleh sholatnya dan sholatnya tetap dianggap sah. Jangan diancam, jangan ditakut-takutin. Gak selalu bang udah mendingan gak usah masuk Islam, jangan. Ini namanya doa sunnah. Kecuali memang yang rukun atau fardu dalam sholat seperti takbiratul ihram itu harus belajar. Orang yang baru mengenal Islam harus belajar Allahu Akbar karena itu wajib. Kemudian Fatihah itu juga harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin karena itu wajib. Tapi bacaan-bacaan seperti bacaan doa duduk di antara dua sujud ini hukumnya sunnah. Maka bagusnya untuk kita yang memang sudah hafal kita baca. Kalau ada yang belum, jangan ditakut-takutin. Apalagi yang baru ngaji atau baru kenal Islam, karena memang hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya wajal sasul istirahati dan duduk istirahat. Duduk istirahat ini adalah duduk dari sujud kedua. Duduk dari sujud kedua dalam rakaat yang tidak ada tasyahudnya. Duduk istirahat adalah duduk dari sujud kedua menuju berdiri dalam rakaat yang tidak ada tasyahud awalnya atau yang tidak ada tasyahudnya. Jelas di sini yang tidak ada tasyahudnya, maka disunnahkan kita saat menuju berdiri disunnahkan duduk istirahat. Namanya jalsatul istirahah. Contoh dalam sholat maghrib yang tidak ada tasyahudnya, rakaat berapa Bu? Rakaat pertama itu dalam sholat maghrib. Kalau dalam sholat subuh rakaat pertama sama. Sekarang dalam sholat asar, isya, zuhur 1-3. Nah dalam rakaat-rakaat itu yang tidak ada tasyahudnya, maka sunnah kita sebelum diri duduk dulu, namanya duduk istirahat, jalsatul istirahah. Bentuknya seperti ini, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat yang tidak ada tasyahudnya. Rakaat ke-1 semua sholat kecuali sholat witir. Kalau ibu sholatnya si witir 1 rakaat, maka langsung tasyahud. Ibu kalau sholat witir berapa rakaat biasanya? Berapa? 3. Bulan Ramadan doang. Jadi witir itu sebenarnya tiap malam bagus, jangan hanya saat Ramadan saja. Malam-malam, malam apapun itu sholat witir itu disunahkan. Nah sholat witir boleh 3 rakaat, boleh 5, boleh 7 sampai 11. Paling banyak 11 sudah. Nah tapi boleh juga kita ambil yang paling minim, yaitu 1 rakaat. Sholat witir boleh 1 rakaat. Allahu Akbar, sholli sunnatul witri rakaatan. Dalam hatinya Allah, aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Dan setelah itu biasa baca Fatihah,
setelah selesai Fatihah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, langsung sujud seperti biasa. Habis sujud kedua langsung duduk tasyahud akhir langsung seperti ini. Ini namanya rakaat pertama dalam sholat witir, maksudnya kalau ibu witirnya itu 1 rakaat. Nah, rakaat pertama dalam sholat, semua sholat kecuali sholat witir yang 1 rakaat, ini disunahkan kita duduk istirahat. Begitu juga rakaat ketiga dalam sholat maghrib, isya, zuhur, disunahkan duduk istirahat. Jadi gambarannya seperti ini bentuknya. Selesai dari rakaat yang pertama atau ketiga itu, sujud kedua. Subhana rabbil a'la bihamdi. Duduk. Kalau mau ngambil kesunatan untuk baca takbir, maka takbirnya ketika sudah sampai duduk. Jadi begini, selesai sujud pertama, juga Allah. Jadi Allahnya ketika sudah dalam posisi duduk baru Allah. Allah bangun. Ini namanya duduk istirahat. Meskipun tidak ada memang tidak ada tasyahudnya. Kalau tidak ada tasyahudnya maka disunahkan sebelum diri kita duduk dulu, namanya duduk istirahat. Nah, bacaan duduk istirahat ini tidak ada. Tapi kalau kita ingin ambil kesunatan membaca takbir intiqal, takbir perpindahan, maka bacanya ketika sudah sampai duduk. Allah. Jadi jangan baca ketika sujud. Allah. Jangan. Allahu Akbar. Tangannya nggak diangkat Ustaz? Nggak usah. Kemarin sudah kita bahas bahwa mengangkat tangan itu disunahkan ketika kita bangun dari tasyahud, yang tasyahudnya tasyahud kita. Tasyahud kita artinya kita lagi ada dalam tasyahud kedua, kita lagi ada dalam tasyahud kedua. Tapi kalau tasyahudnya bukan tasyahud kita, misalnya kita sholat masbuk, imam sudah rakaat terakhir, kita baru ikut. Nah, ini tasyahud akhirnya imam, kita harus ikut. Itu bukan tasyahud kita, karena sejatinya sholat kita kalau sholat rakaat pertama pasti nggak ada tasyahud, maka nggak perlu angkat tangan. Nah, ini duduk istirahat. Duduk istirahat itu gambarannya seperti yang tadi saya contohkan. Saya ulang lagi nanti. Ini juga hukumnya sunnah. Boleh nggak kalau ditinggalkan? Boleh. Ya, biasanya kalau yang mau buru-buru nggak duduk istirahat. Sholat nonton saja. Allahu Akbar boleh. Boleh juga kalau ngambil duduk istirahat. Allahu Akbar. Ini gambaran duduk istirahat. Nah, terus setelah itu yang ini saya sampaikan ini. Duduk istirahat ketika dari duduknya saja sunnah. Kemudian bangunnya ada kesunatan lagi. Mungkin kemarin sudah sempat saya singgung, duduknya ini sendiri duduknya adalah sunnah. Bangunnya saat bangun juga sunnah, menopang badan kita dengan tangan. Jadi waktu sudah selesai berdiri, Allah, topang lagi dengan tangan. Allahu Akbar. Meskipun ibu kuat, saya tahu ibu kan masih pada muda semua ya. Jadi bangun kalau nggak pakai topangan tangan, saya yakin pada bisa semua. Pada bisa semua kuat. Tapi meskipun kuat, tetap disunahkan ditopang. Ketika dari duduk istirahat atau dari tasyahud awal, dari tahiyat awal, mau bangun maka disunahkan ditopang dulu. Allahu Akbar. Walaupun andai ibu nggak topang Allahu Akbar kuat misalnya, tapi tetap disunahkan saat bangun dari duduk, baik duduk istirahat maupun duduk tahiyat awal, disunahkan menopang dengan tangan. Ini untuk menunjukkan tawadhu kita, menunjukkan kerendahan dan kelemahan kita di hadapan Allah.
Jadi ibadah itu kan artinya penghambaan, bukan gagah-gagahan. Kalau terus gagah-gagahan maka akan menghilangkan makna hakiki dari ibadah itu. Betul, saya mah kuat Ustaz. Oh itu nggak usah pakai topang-topangan, saya mah lompat aja saya kuat. Tetap yang disunahkan adalah menopang dulu, ditopang dulu ketika kita bangun dari duduk istirahat ataupun dari duduk tasyahud, ditopang dengan tangan. Ini duduk istirahat atau jalsatul istirahah, hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya wan nadhuru ila maudhi'is sujud, melihat atau memandang ke tempat sujud. Disunnahkan waktu kita sholat matanya jangan celelean matanya jangan kemana-mana, tapi fokus ke satu titik, yaitu tempat sujud kita, sejadah tempat sujud itu. Oleh karenanya sejadahnya pakai sejadah yang standar aja, ya nggak bagus, yang nggak usah pakai gambar-gambar. Soalnya kalau ada gambarnya nanti ibu pikiran kemana-mana. Hadiah dari almarhumah ibu baca, almarhumah Ibu Suyati binti Sumarno. Saya tahu nih Sumarno ini orang Tegal aslinya. Ini Ibu Suyati sakitnya lama, emang aja akhirnya kemana-mana pikiran tuh, karena itu hadiah dari almarhumah. Jadi pakailah alas untuk sholat, itu sejadah yang standar-standar aja, yang kira-kira tidak menimbulkan bayangan-bayangan atau imajinasi. Disunahkan kita memandang ke tempat sujud dalam semua keadaan sholat kita. Waktu diri pandangannya tempat sujud, begitu juga waktu ruku pandangannya tempat sujud, waktu duduk tempat sujud, kemudian waktu tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah pandangannya juga ke tempat sujud. Jadi sunnah pandangannya ke tempat sujud, kecuali ada kecualinya Bu, kecuali saat mengucapkan illallah. Waktu kita mengucapkan illallah dalam tasyahud, maka pandangan mata kita dilirik ke jari telunjuk kita. Kelihatan nggak Bu? Ini tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pandangan saat duduk tetap semuanya ke tempat sujud. Pandangan ke dalam semua gerakan, semua ke tempat sujud. Sini tempat sujud kita. Kira-kira tempat sujud kita tempat meletakkan dahi dan hidung ada di sini. Saat tasyahud juga begitu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat illallah matanya ngelirik sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kelihatan nggak lirikan saya Bu? Kelihatan? Iya. Itu ngelirik aja, palanya nggak usah goyang. Pandangan beralih ketika mengucapkan illallah dari tempat sujud, pandangan dialihkan ke telunjuk kita saat mengucapkan illallah. Ini yang disunnahkan, mengangkat, ini juga termasuk sunnah, mengangkat telunjuk saat ucapan illallah termasuk sunnah. Sunnahnya sunnah ayat, termasuk sunnah. Itu gimana Ustaz? Ada yang tanya mungkin, apakah diangkat begitu apa begini-gini? Yang mana aja dah, ibu mau yang mana aja terserah. Tapi yang saya dapat dari guru saya dari gurunya nyambung terus ke Rasulullah, itu mengangkatnya ketika illallah. Asyhadu an la ilaha illallah sini. Jadi diangkatnya hanya ketika illallah. Terus posisi tambah sedikit Bu. Posisi saat kita tasyahud atau tahiyat, tangannya seperti ini Bu. Jadi seperti angka 53. Ini 50. Ini maksudnya 50 angka Arab. Ini 50. 5 sama 3. 5-nya ini bulat, kemudian 3-nya ini 3. Jadi begini. Tidak begini, tapi begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bentuknya seperti ini. Bagaimana Bu? Enggak, ini Pak bukan pilgub, bukan. Jadi gini aja nih tangannya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi begini.
nggak terlalu digenggam, tapi antara jempol dengan telunjuk dipertemukan membentuk angka 535 dengan 3. Ketika tasyahud, pandangan mata dialihkan ke telunjuk. Tapi selain itu, maka pandangan mata ke tempat sujud, sunnah ke tempat sujud. Jangan ke depan. Bahkan ada yang mengatakan memandang ke depan atau melihat ke depan ini makruh. Apalagi ke atas, itu juga makruh. Jadi bagaimana? Ya pandang ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud ketika kita sholat ini lebih mudah mengantarkan khusyuk kita. Kalau kita sholatnya mau khusyuk, maka tunduk. Tunduknya bagaimana? Mata kita pandangannya ke tempat sujud. Ini lebih mudah untuk khusyuk. Karena khusyuk ini juga termasuk yang dituntut dalam sholat. Nah, berikut ini khusyuk. Khusyuk ini termasuk sunnah. Dalam pembahasan kebanyakan ulama fuqaha atau ahli fikih, khusyuk dimasukkan ke dalam sunnah hayat. Tapi kalau Imam Ghazali ini menyebutkan khusyuk ini wajib. Kalau orang tidak khusyuk maka sholatnya nggak sah. Kalau ibu mengikuti pendapat Imam Ghazali, dan ada baiknya juga memang. Ada baiknya, jadi kita tidak sembarangan sholat kita, karena kalau sholat tidak khusyuk itu sama aja kita menghadirkan sesuatu di mana di situ hati kita tidak ada. Kitanya, jasadnya kelihatan ada di situ, tapi hati kita kemana-mana. Sunnah hayat khusyuk ini bisa didefinisikan, khusyuk ini adalah tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Khusyuk adalah tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Maksudnya bagaimana? Anggota badan kita tenang, mulai dari pandangan mata tadi, pandangan matanya ke tempat sujud, kepala juga tenang, nggak tengok kanan kiri, enggak. Tangan juga tenang anggota badan kita, nggak garuk-garuk tangannya. Kaki juga begitu tenang, kakinya nggak goyang-goyang. Ini namanya khusyuk bagian pertama, yaitu tenangnya anggota badan. Nah, lebih dari itu, khusyuk bukan cuma tenangnya anggota badan, tapi khusyuk juga hadirnya hati kita. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, hadirnya hati itu adalah bacaan-bacaan lisan kita. Ini juga terbaca dalam hati kita. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hati kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini namanya hatinya hadir. Hatinya hadir, ada hatinya hadir, datang di situ. Maksudnya hati hadir gimana? Hatinya sholat juga. Jadi bukan bacaan kita Al-Fatihah, tapi hati kita kemana-mana bukan. Coba kita sama-sama ini. Ibu, kita sama-sama baca Al-Fatihah, lisannya Al-Fatihah, tapi dijalani juga dalam hati. Dan hati kita juga baca Al-Fatihah juga. Ya, sama-sama mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hati hadir artinya hati datang juga sholat. Bukan cuma lisan kita yang mengucapkan bacaan-bacaan, tapi hati kita juga ikut baca, namanya hadir. Khusyuk itu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati. Orang yang sudah bisa sholat khusyuk, tenangnya anggota badannya tenang, hatinya juga hadir. Ini insya Allah nanti akan diangkat sholatnya lebih tinggi lagi derajat khusyuknya.
Kalau diangkat derajat khusyuknya, ini bisa nggak berasa apa-apa, bisa benar-benar hilang apa yang di luar sholat yang biasanya bisa kita dengar, ini nggak kedengaran apa-apa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah dalam satu peperangan betisnya kena kakinya itu kena panah. Ibu tahu panah, Bu? Panah itu kan ujungnya begini ya, ujungnya kalau masuk gampang, kalau keluar susah. Dicabut kayak pancing dah, udah yang mancing juga. Kayak pancing, susah keluarnya. Begitu masuk, pasti kalau dicabut sakit dan susah banget, karena memang bentuknya seperti ini. Sayyidina Ali waktu itu ingin dicabut oleh umat Islam, ya oleh anak buahnya semuanya, ingin selamatkan, pengen dicabut mata panah ini, ingin dicabut, tetapi kesakitan. Kata Sayyidina Ali, nanti cabutlah panah ini ketika aku sedang sholat. Sayyidina Ali duduk, kemudian sholat, kakinya masih ada bekas panah itu. Sholatlah Sayyidina Ali. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sayyidina Ali, gimana sih? Kan tadi saya suruh cabut. Udah kami cabut ya Amirul Mukminin. Gak berasa. Udah cabut, udah gak berasa. Saking khusyuknya itu. Khusyuk kalau sudah bisa mengantarkan kita ke tingkat khusyuk yang tinggi, maka ini akan membuat kita tidak berasa apa-apa. Cara awalnya tadi dengan tenangnya anggota badan. Ini pertama. Pokoknya kalau anggota badan nggak tenang pasti nggak khusyuk. Orang sholat Allahu Akbar, belum selesai Fatihah udah garuk, belum ruku dia udah garuk belasan lagi, belum juga ruku masih baca surat kakinya udah goyang-goyang aja, pasti nggak khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, anggota badan nggak mungkin gitu, anggota badan nggak mungkin belingsatan begitu. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badannya tenang. Oleh karenanya khusyuk yang pertama tenangnya anggota badan. Nah baru setelah itu kalau kita udah bisa menekan anggota badan kita sudah bisa menata badan kita supaya enggak gerak-gerak, baru hati kita hadirkan untuk ikut baca Allahu Akbar. Hatinya ikut baca Allah. Rabbana lakal hamdu fis samawati, ikut baca. Apa yang lisan kita ucapkan, hati kita ini kita alirkan juga, hati kita hadirkan juga untuk membaca itu. Ini kehusyuan dalam sholat yang sifatnya sunnah tapi sangat penting. Khusyuk ini sunnah, hadirnya hati ini sunnah. Tadi saya katakan hati yang hadir itu hati yang ikut baca. Dalam segenap bagian sholat, hati ini hadir, hukumnya sunnah. Tapi dalam niat wajib hadir hatinya. Orang sholat, rukun pertama takbiratul ihram, rukun kedua niat, atau rukun pertama niat, rukun keduanya takbiratul ihram. Ini kadang dan memang dibarengi. Lisan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lisan takbiratul ihram, tapi hati kita niat. Minimal saat sholat itu hati kita hadir waktu takbiratul ihram. Maksudnya hadir gimana hati kita? Hati kita baca usolli fardul asri, hati kita baca aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat wajib. Kalau waktu takbiratul ihram hatinya nggak hadir, nggak baca itu, batal sholatnya, karena itu niat. Oleh karenanya orang mengingat Allah hatinya hadir, ini harus dalam takbiratul ihram, wajib saat takbiratul ihram ingat Allah, wajib saat takbiratul ihram menghadirkan hatinya dengan bacaan niat. Kalau dalam takbiratul ihram tidak bisa hadir hatinya, sholatnya batal, artinya ulang lagi takbiratul ihramnya. Nah kalau kita bisa saat niat menghadirkan hati, maka kita latihan. Waktu Fatihah hati kita hadir juga, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hatinya ikut baca, terus sampai tasyahud akhir kita ikut baca juga hati kita.
at-tahiyyatu barakatus salawatut thayyibatullah. Hatinya baca. Ini hati yang hadir ini nanti membuat sholat kita ini lebih khusyuk. Jangan lupa juga anggota badan juga harus tenang. Wa tadabburul qiraati, dan merenungkan makna bacaan kita. Kalau memang tahu artinya, maka disunahkan disunahkan merenungkan artinya. Tapi kalau belum tahu artinya, Fatihah aja saya mah belum hafal artinya Ustaz, apalagi Subhana Rabbil A'la wa bihamdi belum hafal. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Yang penting yang hadir hatinya tadi, yang penting coba saat baca Fatihah hati kita ikut baca juga. Ar-Rahmanir Rahim ikut baca juga hati kita. Maliki Yaumiddin ikut baca juga. Nggak tahu artinya nggak apa-apa. Yang lebih utama itu tadi hadirnya hati dengan ikut membaca. Nah kalau bisa memang mengartikannya atau merenungkan artinya. Wa tatwilur rakaatil ula ala tsaniyati wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.